Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem hamasia. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Anahnu meyuh khadim. Kita ini sangat istimewa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan yang saya kasihi, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini, saya akan buat video bagi Bapak Ibu semuanya yang saya kasih judul, Apa Mungkin Tuhan Bisa Mati? Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya, Engkau Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Bapa atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini. Dan Tuhan terus memberkati kami hari lepas hari. Dan Tuhan terus memberikan hikmat, pewahyuan, akal budi, dan pengetahuan serta pengertian kepada kami untuk kami lebih hari, lebih mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu Bapa dengan urapan yang sama. Bila ada roh jahat, roh-roh di udara yang ingin memalingkan hati dan pikiran kami dari kebenaran firman-Mu, kami tolak, hancur, patahkan semua itu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Engkau berkati setiap orang yang mendengar firman ini, yang mendengar kebenaran ini ya Tuhan. Berkat Tuhan turun atas mereka, keselamatan turun atas mereka, Roh Kudus akan menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman kebenaran pada kesempatan kali ini. Dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul yang saya kasih pada kesempatan kali ini adalah Apa Mungkin Tuhan Bisa Mati? Muslim sering bertanya Bapak Ibu. Orang saudara kita dari Islam sering bertanya dan sering mengatakan, mustahil Tuhan bisa mati. Sangat mustahil Tuhan itu mati. Kita lihat saja bagaimana kamu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, sementara dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia dibunuh, ketika dia mati di kayu salib. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan diri kalian? Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan orang Kristen, orang Nasrani, orang yang percaya kepadanya, sementara dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu yang sering sekali ditanyakan oleh orang di luar iman kekristenan. Firman Tuhan masuk ke dunia Bapak Ibu. Injil mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu firman Tuhan, kalimatnya Tuhan, yang kekal adanya, datang ke dunia yang diciptakannya. Dia datang ke dunia ini kepada kepunyaannya. Dunia ini Bapak Ibu kepunyaan Tuhan. Dunia beserta seluruh isinya itu adalah miliknya Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, dia datang kepada yang telah diciptakannya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Injil mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu firman Tuhan, kalimatnya Tuhan yang kekal, dan dia datang ke dunia yang diciptakannya. Injil Yohanes mengatakan, pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 3, saya akan bacakan, segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia Bapak Ibu yang kasih Tuhan tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Sekarang kita melihat dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jelas Bapak Ibu, tidak dapat melarang Tuhan. Jelas kita tidak dapat melarang Tuhan untuk tidak datang ke dunia yang telah Ia ciptakan. Kita tidak dapat bisa melarang Tuhan datang ke dunia yang telah Ia ciptakan. Jika firman Tuhan ingin berinkarnasi menjadi manusia melalui rahim perawan, siapa yang dapat melarangnya? Tuhan Maha Kuasa bukan? Jelas Dia Maha Kuasa. Al-Quran Bapak Ibu dapat dimusnahkan. Begitu juga Alkitab. Begitu juga kitab-kitab yang lain.
Pertanyaan lainnya Bapak Ibu, mustahil Tuhan bisa mati. Umat Islam percaya Al-Quran kekal, tidak dapat dimusnahkan. Namun, apa yang akan terjadi jika Al-Quran terdapat dalam rumah yang terbakar? Jelas, Al-Quran, yaitu kertas dan tintanya, akan ikut musnah terbakar, bukan? Perhatikan Bapak Ibu. Tapi bukankah Al-Quran itu tidak dapat dimusnahkan? Mereka Bapak Ibu saudara-saudara kita dari Islam menjawab Al-Quran mempunyai dua sifat. Yang pertama Al-Quran yang kekal. Yang kedua Al-Quran dalam bentuk buku yang terdiri dari kertas dan tinta. Yang dimusnahkan oleh api adalah Al-Quran berbentuk buku, yaitu kertas dan tinta, bukan Al-Quran yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak dapat dimusnahkan. Nah, demikian juga firman Tuhan kalamullah, perkataan Tuhan itu sendiri tidak dapat dimusnahkan. Kalaupun Alkitab itu terbakar, Al-Quran terbakar dan kitab-kitab lain terbakar, itu lembar demi lembar yang terbakar. Sedangkan kalamnya Tuhan, perkataannya Tuhan itu tidak akan bisa dibakar dan dimusnahkan. Firman Tuhan tidak akan bisa mati. Tidak dapat mati. Yang mati ialah firman Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Dengan kata lain, tubuh firman Tuhan mati, tetapi firman Tuhan yang kekal jelas tidak dapat mati. Sama seperti Al-Quran yang terdapat dalam bentuk buku dapat terbakar. Demikian juga firman Tuhan dalam bentuk manusia bisa mati. Tubuh manusianya mati, tetapi bukan firman Tuhan yang mati. Nah, ini perhatikan baik-baik. Kasih Tuhan Bapak Ibu untuk manusia ini sangat besar. Luar biasa kasih Tuhan itu kepada dunia ini. Pertanyaan berikutnya, benarkah firman Tuhan yang menciptakan dunia akan mati tersalib dalam tubuh manusia? Memang membingungkan. Tetapi tidak bagi mereka yang mengerti kasih Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Roma 5 ayat 8 Bapak Ibu, namun Elohim menunjukkan kasihnya sendiri kepada kita, kepada saudara dan saya, bahwa ketika kita masih berdoa, Hamasiah sudah mati ganti kita. Ketika kita masih berdoa, Kristus sudah mati ganti kita Bapak Ibu. Di mana tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 8. Seorang ayah akan berkorban menyelamatkan anaknya. Bagaimana seandainya kita menjadi raja terkuat dan terkaya di dunia, menggunakan pakaian terbaik, mobil terhebat dan lain-lain. Satu waktu saat sedang berjalan-jalan kita melihat anak kita tenggelam dalam kolam lumpur, bahkan hampir mati. Pasti kita tidak peduli mengenai kedudukan, mengenai kekayaan, reputasi dan pakaian kita, harta kita, pangkat kita, tahta, kerajaan kita. Karena apa? Karena kasih kita kepada anak kita. Kita akan langsung masuk ke dalam lumpur untuk menyelamatkan anak kita. Contoh sederhana Bapak Ibu. Contoh yang sederhana ini tidak dapat dibandingkan dengan kasih Tuhan untuk manusia. Itu contoh yang sangat sederhana. Kasihnya tidak terbatas. Benar-benar kasih Tuhan itu tidak terbatas. Bapak Ibu lihat saja. Tuhan memberikan matahari, Tuhan juga memberikan hujan. Dia berikan kepada orang, kepada penjahat. Tuhan yang sama juga memberikan kepada orang yang saleh. Tuhan yang sama juga memberikan matahari dan air hujan, menurunkan hujan kepada agama Hindu, agama Buddha. Tuhan yang sama juga menurunkan dan memberikan matahari dan hujan kepada agama Islam dan agama Kristen, Protestan, dan sebagainya. Jadi Tuhan itu maha kasih. Kasihnya tidak terbatas. Oleh karena kasihnya, dalam firman-Nya, Ia turun ke dunia, bahkan mati di salib untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, jangan menolak kasih Tuhan. Sayang Bapak Ibu, banyak orang menolak kasih Tuhan yang begitu besar ini. Semestinya kita berpaling dari kepercayaan akan kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Kenapa? Dan menerima dengan sukacita jalan keselamatan yang disediakan Tuhan untuk kita.
Kenapa Bapak Ibu pertanyaannya? Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan itu maha adil Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Agama A, agama B, agama C, agama D, itu semuanya ciptaannya manusia. Agama dalam bahasa Sanskerta, A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi arti daripada agama itu adalah tidak kacau. Tetapi justru terjadi sebaliknya Bapak Ibu. Orang rela mati demi agama. Orang mau mati demi agama. Bahkan ada sebagian orang menyebut nama Tuhan ketika agamanya diusik. Ketika agamanya dibicarakan. Ada orang yang rela menyebut nama Tuhan. Tidak sedikit Bapak Ibu. Kita sering melihat di YouTube, di televisi, di media sosial. Kita sering melihat dan mendengar dengan telinga kita, melihat dengan mata kita. Kita perhatikan banyak orang mau mati demi agama. Tapi sedikit orang yang mau hidup untuk agama. Agama itu mengajarkan kita yang baik-baik Bapak Ibu. Tetapi orang yang tidak memahami agama, tidak mengerti agama, tidak bisa memaknai agama, maka orang itu rela mati demi agama. Maka sekali lagi Bapak Ibu, terimalah sukacita jalan keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dia tidak membawa agama. Yang dia katakan apa? Oh Yesus, follow me. Ikut aku. Ikut Yesus. Ini yang dia inginkan. Kenapa? Agar di mana dia berada, kita pun berada. Sekarang dia lagi menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan nanti dia akan turun sekali lagi untuk menjemput orang-orang yang percaya beriman kepadanya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu dapat merasakan, dapat memahami, dan dapat mengerti apa yang saya sampaikan ini. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Sehat selalu, sukacita selalu, diberkati selalu. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.